Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Kinasi, NPM 210102013. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah AIK dengan judul Malaikat Kenabian dan Kitab Suci. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Ia memiliki wujud asli yang paling besar di antara makhluk-makhluk lainnya, tetapi tidak dapat dilihat secara kasat mata kecuali oleh orang yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini sebagaimana dialami oleh Nabi Muhammad saat menerima wahyu yang pertama. Karakteristik fisiknya berbeda dengan bangsa jin ataupun bangsa manusia. Ia bukan pria dan bukan pula wanita. Kendati begitu, ia diberi kemampuan oleh Allah untuk menjelma sebagai seorang pria yang tampan dan sempurna. Bahkan ia juga mampu menyerupai manusia yang tidak sempurna dan buruk rupa. Tujuan untuk menguji keimanan dan ketakwaan hamba-hamba Allah. Selanjutnya, salah satu ciri-ciri khusus para nabi ialah selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang ataupun menyelisihi. Mereka adalah tentara-tentara Allah yang jumlahnya tidak dapat diketahui secara pasti kecuali olehnya. Dalam bertugas, mereka senantiasa melaksanakan dengan penuh kedisiplinan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi. Tugas mereka antara lain memperjalankan matahari dari timur ke barat hingga menjadi rotasi siang dan malam, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, mengatur perkembangbiakan makhluk hidup, dan tugas-tugas mulia lainnya yang semuanya dijalankan atas perintah-perintah Allah. Di antara para malaikat ada yang bertugas menyampaikan rahmat Allah kepada makhluknya, menjaga dari mara bahaya, serta mendoakan dengan kebaikan dan pengampunan. Dan nikmat terbesar bagi umat manusia atas keberadaan malaikat adalah diturunkannya wahyu Allah melalui malaikat Jibril kepada malaikat Nabi dan Rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dengan wahyu tersebut, umat manusia khusus umat Islam mendapat pencerahan dan hidayah sehingga dapat keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Tidak lain mereka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aturan untuk beriman kepada malaikat dan tugasnya tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Dengan Rasul telah menerima kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian juga seorang orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjelaskan perihal malaikat dan sifatnya dalam Al-Quran surat Al-Nabiyat ayat 19-20 yang berarti para malaikat yang ada di sisinya mereka tidak angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Dan seterusnya yaitu ada 10 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat sudah pernah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, di antaranya tidak menyombongkan diri, takut dan selalu mematuhi perintah. 3. Hamba Allah yang dimuliakanlah. 4. Tidak pernah membantah. 5. Tidak pernah durhaka. 6. Selalu bertasbih, tidak suka bau anjing dan patung, tidak makan dan minum, mampu berubah wujud, mengajak kebaikan dan melarang berbuat maksiat, memberi peringatan, selalu merapatkan barisan, tidak berjenis kelamin. Selanjutnya yaitu kenabian.
Secara etimologi, kata nabi berasal dari kata an-naba yang artinya berita. Dalam konteks ini, maka nabi bisa dikatakan sebagai seseorang yang mendapatkan wahyu atau berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia. Ajaran kenabian termasuk dari prinsip-prinsip agama, yang mana percaya kepadanya adalah suatu keharusan dan syarat menjadi seorang muslim. Dalam Islam berarti meyakini kenabian Nabi Muhammad dan para nabi yang disebut dalam Al-Quran atau hadis. Menurut Al-Quran, kenabian dimulai dari Nabi Adam alaihissalam dan berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri paling penting para nabi adalah berikut: penerima wahyu, keajaiban atau mukjizat, dan keterjagaan dari dosa atau ismah. Tugas dan tujuan pengutusan para nabi yaitu 1. Penyebaran tauhid dalam masyarakat. Imam Ali alaihi salam mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi supaya para hamba Allah mempelajari apa yang tidak diketahui mereka tentang tauhid dan sifat Tuhan, dan mengimani tentang keutuhan dan keesaan Allah setelah sebelumnya menyangkal hal tersebut. 2. Yaitu pengajaran dan pendidikan. 3. Mendirikan keadilan dan kesamarataan. 4. Menyerukan iman kepada Allah dan mengisahkannya. 5. Menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan. Para nabi yang memiliki kitab suci, yaitu sebagian dari para nabi Allah memiliki kitab suci. Peran ilahi yang diterima melalui para nabi ini ada di dalam sekumpulan kitab yang bernama kitab suci. Kitab ini sebagai dasar para pengikut agama dan tolak ukurnya adalah amal dan keyakinan mereka. Kitab sucinya adalah sebagai berikut, yaitu 1. Ada kitab Zabur, yaitu Nabi Daud alaihissalam. 2. Kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. 3. Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Kitab suci itu sendiri adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis ke sebuah media, disusun secara sistematis dan dibukukan seperti sebuah kitab pada umumnya. Akan tetapi sebuah kitab suci dikatakan suci apabila kitab tersebut tidak ada campur tangan manusia. Contoh kitab suci Al-Quran. Dari turunnya Al-Quran hingga sekarang ini tidak ada yang berubah dengan isi Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran, Zabur, Injil, dan Taurat adalah ucapan atau wahyu dari Allah yang ditulis ke dalam sebuah media seperti kertas atau semacamnya. Menurut Kamus Besar Serapan dari Bahasa Arab, kitab yang berarti sebuah buku atau bacaan, sedangkan kitab suci memiliki arti bersih, bebas dari dosa, bebas dari cela, bebas dari noda, maksum, keramat, atau murni. Tujuan diturunkan kitab suci yaitu kitab suci dari langit yang turun dari sisi Allah. Semua diturunkan untuk satu tujuan yang sama, yaitu agar diibadahi secara murni tanpa sekutu baginya, dan agar kitab suci itu menjadi pedoman hidup manusia di muka bumi ini, yang menuntut mereka dengan tujuan yang membawa kepada kebaikan. Demikian pula agar kitab suci ini menjadi ruh dan cahaya yang akan menghidupkan jiwa-jiwa mereka dengan menerangi kegelapannya, serta memberikan cahaya pada semua jalan-jalan kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.